di mana dikatakan monyet melet karena pengoperasiannya atau cara mengambil uangnya dengan mengulurkan lidah atau melet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir bersama Sang Hyang, channel yang mengisahkan kisah alam semesta. Kali ini ada kiriman dari saudara kita yang ada di Ogan Komering Ilir yang sekarang berada di Jakarta. Kisah ini dialami pada tahun 2010 yang lalu. Sebut saja namanya Mbak Mariana. Dia mengisahkan kisah tentang pesugihan, yakni pesugihan kethek melet atau monyet melet, di mana dikatakan monyet melet karena pengoperasiannya atau cara mengambil uangnya dengan mengulurkan lidah atau melet. Dan ini seakan-akan di ujung lidahnya ini ada sisa makanan, jadi menjulur kemudian menelan berulang kali sampai selesai pengambilan uang tersebut. Makanya disebut pesugihan monyet melet. Dan anehnya, uang yang ditarik itu uang haram. Artinya uang yang dari hasil korupsi atau dari hasil pencurian atau dari hasil uang yang tidak disedekahi. Jadi untuk kalian yang uangnya dizakati setiap tahun, maka uang kalian akan aman dari pesugihan monyet melet ini. Oke, kita masuk ke alur ceritanya. Apakah Mbak Mariana ini berhasil untuk melakukan pesugihan ini atau tidak? Di malam yang sunyi sepi, termenunglah seorang wanita berusia parubaya, yakni Mbak Mariana. Dia sangat gundah gulana karena sudah 3 bulan ditinggal oleh suaminya yang bernama Sungkono, di mana dia meninggal waktu kecelakaan kerja, yaitu pada saat mengirim buah nanas dari Lampung ke Pasar Induk Jakarta. Truk yang disopiri oleh Sungkono ini terjadi kecelakaan di daerah Kalianda, Lampung Selatan. Waktu itu dia membawa buah nanas untuk dikirimkan ke Jakarta. Truk yang ditumpanginya ini oleng. Pada waktu itu ada saksi mata yang menyaksikan truk ini menabrak pembatas jalan, kemudian masuk ke dalam jurang di daerah Kalianda itu. Dan setelah dievakuasi oleh polisi, keduanya meninggal dunia di tempat, yakni Sungkono beserta kernetnya. Hal ini dirasakan oleh istrinya, yakni Mbak Mariana. Ada firasat, waktu kejadian itu Mbak Mariana ini memandikan anaknya yang paling kecil. Ketika itu gayung yang ada di kamar mandi itu jatuh dengan sendirinya dan langsung pecah. Dia bergumam, ada apa ini? Selang berapa lama ada bunyi telepon dari ponselnya. Langsung diangkatnya. Ketika diangkat, ada suara di balik telepon itu. Apakah ini dari keluarga Bapak Sungkono? Ya Pak, saya istrinya. Ada apa Pak dengan Pak Sungkono? Kami dari kepolisian mengabarkan bahwa Bapak Sungkono telah mengalami kecelakaan dan jenazahnya ada di Rumah Sakit Kalianda. Tolong segera ke Rumah Sakit Kalianda. Begitu bunyi telepon di seberang sana. Lemaslah Mbak Yana ini, dan tak sengaja ibunya mendengar percakapan dari telepon ini, karena suara dari telepon ini sering di loudspeaker oleh Mbak Yana, sehingga
suara dari kepolisian tadi terdengar dari ibu Mbak Yana ini. Karena ibunya ini terkena sakit jantung, maka kambuhlah sakitnya itu. Dia sampai pingsan ibunya ini mendengar berita itu. Begitu pula keempat anaknya ini. Dia menangis. Dengan sigap Mbak Yana memanggil tetangganya. Dan dengan bantuan tetangganya itu, keempat anaknya Mbak Yana ini dititipkan di salah satu tetangganya dan ibunya dibawa ke rumah sakit. Dan sekalian melihat jenazahnya Pak Sungkono, ibunya dibawa ke rumah sakit di Kalianda. Singkat cerita, sesampai di rumah sakit, ibunya langsung dimasukkan ke UGD untuk penanganan penyakit jantung. Setelah itu Mbak Yana melihat kondisi jenazahnya Pak Sungkono. Sambil berderai air mata, Mbak Yana meratapi nasibnya. Setelah itu jenazah Pak Sungkono dibawa oleh ambulan untuk dimakamkan. Kemudian Mbak Yana melihat kondisi ibunya. Ketika masuk ruang UGD, ibunya sudah siuman, sudah sadar. Kemudian dokter spesialis jantung menghampiri Mbak Yana. Kondisi ibu Anda sudah parah. Seharusnya harus dilakukan penanganan yang serius, yakni operasi pasang ring. Berapa kira-kira biayanya, Dok? Kata Mbak Yana. Ya, sekitar 50 jutaan lah. Mendengar nominal itu, Mbak Yana semakin sedih karena barusan ditinggal suaminya. Kini dia mendapati ibunya yang harus segera dioperasi dengan biaya yang sangat banyak. Itulah kenangan 3 bulan yang lalu. Kini sudah 3 bulan dia jalani, masih belum bisa mendapatkan uang untuk biaya operasi ibunya. Apalagi keempat anaknya ini butuh biaya, bayar sekolah dan lain-lain. Semakin gelisah pikiran Mbak Yana. Dia berpikir bagaimana caranya mendapatkan uang yang sangat banyak dan cepat. Kata hatinya bilang, pesugihan. Tapi sebenarnya dia kapok. Waktu itu dia pernah diajak temannya, yakni untuk mengikuti pesugihan ular sanca. Pesugihan ini membutuhkan biaya 20 juta. Pesugihan ini bentuknya untuk menarik uang dolar, uang Amerika. Tempat pesugihan ular sanca ini berada di daerah Pangandaran, Jawa Barat. Tapi ternyata pesugihan yang dilakukan itu hanya penipuan belaka. Maka uang 20 juta itu hilang sia-sia. Padahal uang 20 juta ini hasil pinjam dari rentenir. Maka semakin beratlah beban Mbak Yana ini. Dia bingung di mana pesugihan yang benar-benar ada dan benar-benar bisa menghasilkan uang dengan instan. Lama berpikir, akhirnya dia teringat dengan sosok Kaji Meron yang berada di tempat tinggalnya dulu, yakni Talang Dukun. Dia dikenal seorang sakti mandraguna yang mempunyai ilmu ogan badaya, di mana ilmu ini bisa menguasai bahasa segala macam binatang jinak, buas, seperti monyet dan lain-lain. Tidak buang-buang waktu, Mbak Yana ini mencari kontak tetangganya yang ada di Talang Dukun yang berada di Ogan Komering Ilir, tempat tinggalnya yang dulu. Karena sekarang dia berada di Jakarta, ikut bersama suaminya dan tinggal di Jakarta. Setelah mencari, ketemulah kontak teman lamanya, yakni Dewi, yang bertempat tinggal di Talang Dukun, tetangganya dulu. Akhirnya dia menelepon Dewi. Halo Wi, saya Yana, masih ingat nggak? Oh iya, masih ingat, kata Dewi. Gini Wi, saya ada masalah. Suami saya kan meninggal 3 bulan lalu, dan ibu saya habis masuk rumah sakit dan dinyatakan oleh dokter untuk segera operasi dengan biaya yang sangat besar.
saya mau ketemu Kaji Meron, barangkali bisa membantu kesulitan saya. Apakah Kaji Meron masih di sana, Wi? Oh, Kaji Meron yang sakti mandraguna itu. Iya, Wi. Dia sudah pindah di perkebunan karet di tengah hutan. Apakah kamu mau ke sini? Kalau ke sini saya akan antar, tapi dari jauh saja. Nanti untuk masuknya kamu aja, saya nggak mau ikut. Ya nggak apa-apa, Wi, saya akan ke sana. Singkat cerita, Mbak Yana pergi ke Ogan Komering Ilir, tempat tinggalnya dulu, yakni di Talang Dukun. Setelah sampai di rumahnya Dewi, akhirnya Dewi mengantarkan. Kaji Meron ini bertempat tinggal seorang diri. Tapi di dalam hati kecilnya Mbak Yana ini sempat ragu, karena dia wanita dan Kaji Meron ini seorang lelaki. Dia takut terjadi apa-apa. Akhirnya dia bilang ke Dewi, kira-kira gimana, Wi, kalau saya tinggal di sana menemui Kaji Meron sendiri? Kok kamu nggak ikut? Kata Mbak Yana. Tenang, Yan, nggak usah takut. Kaji Meron itu kan dulu terkenal paling anti sama lawan jenis. Dia tidak berhasrat untuk menikah atau bernafsu melihat lawan jenis, karena di ilmunya itu tidak boleh berhubungan dengan lawan jenis. Jadi kamu aman di sana. Setelah mendengar nasihat Dewi, akhirnya Mbak Yana yakin untuk berguru ke Kaji Meron, orang yang sakti mandraguna. Setelah bincang-bincang di atas motor, akhirnya sampailah di perbatasan desa, yaitu Banggalajaya. Dewi menurunkan Mbak Yana di pinggir jalan. Saya sampai sini aja ya, yang mengantarkannya. Nanti kamu tinggal jalan lurus saja. Nanti kamu ketemu kebun karet. Di situ ada danau, namanya Takarang Sakti. Disitulah gubuknya Kaji Meron. Karena di dalam hutan itu nggak ada jalan setapak, jadi motor pun nggak bisa lewat. Banyak ranting-ranting, banyak daun-daun. Di samping itu Dewi juga merasa takut. Akhirnya dengan tekad bulat, Mbak Yana mengiyakan. Ya udah, Wi, kamu tinggal aja, saya akan masuk ke sana. Doakan saya berhasil. Iya, Yan, semoga kamu berhasil, saya tinggal ya. Akhirnya sepeninggal Dewi, Mbak Yana sempat ragu, karena jalan yang akan dilaluinya ini semak belukar. Jadi ada rasa takut juga, ada ngeri juga. Tapi karena bulatnya tekad untuk mendapatkan uang untuk menafkahi keempat anaknya dan mengobati ibunya, akhirnya Mbak Yana nekat masuk ke dalam hutan. Dengan berjalan kaki setapak demi setapak, kakinya terkena ranting, bahkan sempat terkilir, terkena batu licin. Sampai 1 jam, akhirnya sampai juga di perkebunan karet. Di situ dia melihat gubuk kecil yang tiangnya dari kayu ulin, dindingnya dari kayu gerawan, dan atapnya dari daun nipah. Perlahan Mbak Yana mendekati gubuk tua itu. Dia sempat berpikir, orang sakti mandraguna ini kok kenapa mau tinggal di tengah hutan gini? Kalau memang dia sakti, dia bisa mendatangkan uang, dia harusnya kaya raya. Batin Mbak Yana bergejolak waktu itu. Apakah dia sanggup memberi kekayaan sedangkan dia belum kaya? Sambil berjalan, dia berpikir, sampailah di depan pintu gubuk itu. Belum sempat mengetuk pintu itu terbuka. Keluarlah Kaji Meron. Silakan Mbak Yana masuk. Tambah bingung lah Mbak Yana ini. Kok dia bisa tahu? Mungkin dia karena sakti dia. Akhirnya dia masuk. Setelah masuk, jabat tangan, cium tangan, Kaji Meron berkata, kalau saya mau kaya, sangat bisa dan mungkin,
untuk membeli pulau di Indonesia ini saya bisa, tapi gaib melarang saya. Karena kalau saya kaya, saya akan mati mendadak dan banyak penyakit yang saya derita. Makanya gaib melarang saya. Jadi saya makan seadanya di sini, cukup baju seadanya, makan juga seadanya. Begitu mendengar ucapan Kaji Meron, tersentaklah hati Mbak Yana ini. Kok dia bisa tahu? Barusan saya memikirkan Kaji Meron ini tidak kaya, apakah bisa membantu saya kaya? Tertawalah Kaji Meron. Tenang Mbak Yana, saya sudah tahu kalau Mbak Yana kesini ini ada kesulitan ekonomi untuk membantu pengobatan ibu Mbak Yana dan menafkahi keempat anak Mbak Yana. Suami Mbak Yana kan sudah meninggal kan? Iya Ki, kata Mbak Yana. Mbak Yana semakin yakin kalau memang Kaji Meron ini seorang yang sakti. Saya sudah lama tinggal di gubuk ini, tidak pernah saya keluar dari gubuk ini. Nah, terus untuk makannya gimana Ki? Kata Mbak Yana. Kalau makan ada sawah. Kalau untuk penerangan ini dari minyak jarak. Kalau memasak dari kayu bakar. Jadi semua saya lakukan di sini. Tak pernah saya keluar. Oh iya Mbak Yana kesukaan buah apa ya? Kalau saya kesukaannya ini Ki, buah duku, buah durian. Oke, sebentar Mbak Yana. Kemudian Kaji Meron keluar dari gubuknya. Dia bersiul keras. Mbak Yana menyaksikan itu, melihat pohonan yang ada di sekitar gubuk Kaji Meron ini bergerak-gerak. Dia takut, ada apa itu? Ternyata yang bergerak-gerak itu segerombolan monyet. Dalam waktu sekejap, ratusan monyet ada di depan gubuk Kaji Meron. Seakan-akan duduk menunggu perintah dari Kaji Meron. Dan salah satu monyet yang paling besar bergerak menghampiri Kaji Meron. Kaji Meron pun berkata, tolong ambilkan buah duku dan buah durian untuk tamuku. Begitu mendengar ucapan itu, monyet-monyet itu langsung pergi. Hanya butuh waktu 5 menit, monyet itu kembali lagi dengan membawa durian, buah duku ke hadapan Kaji Meron dan diserahkan ke Mbak Yana. Mbak Yana semakin takjub akan kehebatan dan kesaktian Kaji Meron ini. Ini dari mana Ki buah-buahan ini Ki? Apa nggak mencuri Ki? Kata Mbak Yana. Kalau manusia ambil buah-buahan di perkebunan manusia itu namanya mencuri. Kalau monyet mengambil di perkebunan manusia itu namanya meminta diam-diam. Canda Kaji Meron kepada Mbak Yana. Akhirnya Mbak Yana menyantap buah-buahan itu dengan lahapnya, karena memang di perjalanan dia sangat lapar. Dengan melihat Mbak Yana makan secara lahap, Kaji Meron ini berbicara, kamu ingin kaya? Iya Ki. Kalau kamu ingin kaya, nanti saya bekali monyet gaib, yakni pesugihan monyet melet. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa Ki? Kalau kamu kuat, puasa 7 hari 7 malam, dan tapak air. Dimana tapak air ini kamu harus berendam di danau sebelah itu, di Takarang Sakti itu. Jadi selama puasa 7 hari 7 malam itu tidak boleh makan, dan kamu harus berendam di danau itu untuk menjalani tapak air. Dan selama 7 hari 7 malam itu kepalamu harus keluar masuk menyelam ke air. Gimana, kamu sanggup? Tanya Kaji Meron. Mbak Yana berpikir sejenak. Dalam hatinya jelas dia tidak sanggup.
Tapi dia teringat akan kebutuhannya sangat. Dia teringat anaknya, teringat ibunya butuh biaya dari dirinya. Kemana lagi kalau bukan dia? Saya sanggup, kata Mbak Yana dengan keyakinan hatinya. Bagus, besok kita lakukan, mulai puasa. Sekarang kamu makan dulu. Pagi-pagi yang buta, Kaji Meron membangunkan Mbak Yana. Mbak Yana, ayo bangun, kita akan melakukan ritual di Danau Takarang Sakti. Ya Ki, sahut Mbak Yana di dalam kamar. Singkat cerita, mereka berdua menyusuri semak-semak belukar untuk menuju ke Danau Takarang Sakti, karena di situ tempat ritual untuk mencari pesugihan monyet melet. Setelah sampai di Danau Takarang Sakti, Mbak Yana kaget dan tersentak ketika melihat buaya-buaya itu berjejer. Gimana Ki, itu banyak buaya Ki, apa saya tetap masuk ke dalam danau tersebut? Tenang Mbak Yana, itu buaya-buaya sudah jinak, sahut Kaji Meron. Akhirnya dengan ilmu Ogan Padayanya, Kaji Meron memerintahkan buaya-buaya itu untuk menjauh. Dan seketika itu buaya-buaya itu langsung menjauh. Tampak buaya itu sangat menuruti ucapan Kaji Meron. Itulah kelebihannya Kaji Meron dengan ilmu Padayanya, yaitu ilmu yang bisa menaklukkan binatang buas. Buayanya sudah pergi Mbak Yana. Sekarang Mbak Yana masuk ke danau itu. Akhirnya dengan tenang Mbak Yana masuk perlahan untuk melakukan ritual tapak air selama 7 hari 7 malam, tanpa makan dan tanpa minum. Di malam pertama Mbak Yana tidak mengalami gangguan-gangguan gaib. Begitu pula sampai malam kedua, ketiga, sampai malam terakhir. Tidak ada gangguan-gangguan gaib seperti ada penampakan atau makhluk yang sangat seram. Hampir tidak dijumpai dengan Mbak Yana. Cuma yang ditakutkan Mbak Yana ini, ada sesekali buaya itu melintas, tapi nggak sampai mendekat. Tapi yang namanya seorang perempuan, ya ada rasa was-was juga. Tapi ketika dilirik ada Kaji Meron yang menunggunya di kejauhan, dia merasa tenang. Tidak terasa sampailah 7 hari 7 malam dilewati Mbak Yana dengan aman tanpa ada godaan. Setelah itu Kaji Meron menghampirinya. Mbak Yana, ini sudah 7 hari 7 malam, Mbak Yana sudah melakukan ritual dengan bagus. Mari kita kembali ke gubuk untuk melakukan ritual-ritual latihan. Mbak Yana bergerak untuk menepi dan ditolong dengan Kaji Meron karena kondisi Mbak Yana itu sudah lemas karena 7 hari 7 malam dia tidak makan. Entah kekuatan apa yang bisa membuat dia masih bertahan. Sesampainya di gubuk Kaji Meron mengajarkan berupa mantra-mantra dan ajian-ajian khusus. Tak terasa waktu sudah 1 bulan Mbak Yana menerima ilmu dari Kaji Meron. Pada saat pagi harinya, setelah 30 hari Mbak Yana berada di gubuk Kaji Meron, Mbak Yana dipanggil dengan Kaji Meron. Mbak Yana, tolong ke sini. Mbak Yana telah melakukan ritual puasa 7 hari 7 malam, tapak air, serta ilmu-ilmu yang sudah saya ajarkan. Dan selama itu Mbak Yana saya nyatakan lulus dengan nilai 9. Senanglah Mbak Yana mendengar keputusan Kaji Meron itu. Akhirnya dengan tanda kelulusan itu Kaji Meron memberikan monyet gaib, yaitu monyet melet, untuk pesugihan. Di samping itu
Kajimeron memberikan secari kertas dengan tanda tangan darah milik Kajimeron, dan Mbak Yana juga tanda tangan di situ, karena itu sebuah tanda kelulusan dan penyerahan monyet gaib. Terima kasih Ki. Aki sudah mengajarkan ilmu yang sangat berguna bagi saya untuk perekonomian saya. Sekarang saya pamit pulang Ki, kata Mbak Yana, karena hari yang masih pagi, supaya dia pulang bisa melihat jalan, karena kondisi hutan yang sangat lebat, penuh onak dan duri. Tapi Kajimeron melarang. Mbak Yana, menurut aturan dari kalangan gaib, dilarang meninggalkan guru dalam kondisi matahari masih nampak. Jadi Mbak Yana seharusnya pergi dari sini pada saat matahari itu terbenam atau sudah tidak tampak. Artinya Mbak Yana harus malam hari ketika meninggalkan saya, kata Kajimeron. Karena dengan aturan itu Mbak Yana pun menurutinya. Setelah malam beranjak, matahari sudah terbenam, Mbak Yana pamit ke Kajimeron. Yaudah Ki, saya mau pulang, saya sudah kangen sama ibu dan anak-anak saya, dan akan segera mewujudkan impian-impian mereka dan impian-impian saya juga. Ya Mbak Yana, semoga kepergian dari sini Mbak Yana semakin sukses. Ya Ki, terima kasih. Akhirnya dengan rasa sedih Mbak Yana meninggalkan Kajimeron sendirian di hutan. Dia berjalan menyusuri onak dan duri lagi, menyusuri hutan untuk menuju jalan pulang. Tapi anehnya, ketika melewati hutan itu tidak seperti pertama kali waktu masuk. Kali ini dia seperti ada kekuatan. Jadi dia jalan seperti berkecepatan 30 km per jam, layaknya menaiki sepeda motor. Dan dengan kecepatan itu sudah 5 menit dia nyampe jalan raya. Mungkin karena ilmu yang diberikan oleh Kajimeron, sehingga dia dapat menempuh dengan jarak yang sangat cepat. Semakin yakin hati Mbak Yana ini untuk mendapatkan uang banyak. Sesampainya di jalan raya, dia sudah tidak menghubungi Dewi lagi. Dia langsung pulang menuju Pelabuhan Kalianda dengan tujuan ke Pelabuhan Merak, Banten. Singkat waktu di Pelabuhan Merak, dia turun. Tidak lupa monyet masih ada di punggungnya. Ketika dia jalan melintasi sebuah bank, monyetnya ini bergerak-gerak sambil mencengkeram pinggangnya dan lidahnya menjulur-julur. Melihat itu, Mbak Yana itu ingat, kalau monyet ini menjulurkan lidah, berarti di sekitarnya itu ada uang haram. Akhirnya Mbak Yana melepaskan monyet itu. Dengan cekatan, monyet itu meloncat masuk ke dalam bank di kawasan Pelabuhan Merak itu. Anehnya, banyak orang berkerumun tidak melihatnya, cuma dia yang melihatnya. Karena pesan Kajimeron, monyet ini tidak akan terlihat oleh orang biasa. Tapi kalau orang itu sakti melebihi kesaktian Kajimeron, maka dia sanggup melihat monyet itu. Dan ketika ada orang sakti yang melebihi kesaktian Kajimeron yang melihat monyet itu, maka disarankan Mbak Yana ini harus berbaik-baik. Maksudnya tidak boleh menantang atau menentang. Dia harus menghampiri orang sakti itu dan berkata baik-baik. Satu guru, satu ilmu. Ilmu Anda untuk Anda, ilmu saya untuk saya. Jangan saling ganggu. Begitu pesan Kajimeron jika ada orang yang bisa melihat monyet gaib itu.
Karena kalau dia menantang atau melawan orang sakti itu yang bisa melihat monyet gaib itu, maka dipastikan monyet itu akan kehilangan kesaktiannya. Begitu pula Kajimeron, dia bisa terenggut nyawanya karena kesaktiannya ada di atas Kajimeron. Makanya kalau ada orang sakti, Mbak Yana disuruh berbuat baik atau baik-baik saja agar dia tidak mengganggu monyet pesugihan itu. Dengan waktu hanya sekitar 10 menit, monyet itu kembali dengan membawa uang yang sangat banyak yang dimasukkan dalam gelangsing. Uang itu sekitar jutaan lah, karena penuh di dalam gelangsing itu. Setelah dia mendapatkan uang itu, dia melihat ada fakir miskin yang ada di sekitar pelabuhan. Dia membagi-bagikan uang ratusan ribu kepada pedagang asongan, orang gelandangan, dan orang miskin yang ada di sekitar pelabuhan itu. Kemudian ia memesan taksi untuk pulang ke rumahnya. Setelah pulang, Mbak Yana bertemu dengan ibunya dan keempat anaknya ini. Karena di situ ada tetangga yang merawat ibu dan anak-anaknya itu. Akhirnya Mbak Yana memberikan sekepok uang kepada tetangga yang merawat ibu dan anak-anaknya. Dan ketika itu Mbak Yana berpikiran untuk membawa ibunya operasi pasang ring ke Singapura. Dan keempat anaknya ini dibikinkan paspor. Dia berencana tinggal di Singapura sambil mengobati ibunya, karena dia tidak mau merepotkan tetangganya lagi. Akhirnya setelah selesai membuat paspor pada ibunya dan anaknya, serta dirinya berangkatlah ke Singapura. Di situ dia memasukkan ibunya ke rumah sakit Elizabeth, Singapura. Dan tidak lupa dia masih membawa monyet melet yang ada di punggungnya. Ketika sudah berada di Singapura, Mbak Yana menyewa tempat untuk tempat tinggalnya, anak-anak dan ibunya. Untuk masalah harga sudah tidak memikirkan lagi, karena monyet melet ini juga beroperasi di Singapura. Jadi uang yang diambil monyet melet ini semakin banyak. Setelah mendapatkan uang yang sangat banyak di negara Singapura, Mbak Yana ini pergi ke Amerika dan pindah ke Amerika karena takut ketahuan sama orang-orang. Dia berpindah-pindah dari negara Belanda, Yunani, dan lain-lain. Setelah hampir setahun berkelana, dia bermimpi untuk mendatangi Kajimeron. Waktu itu setelah Lebaran, dia pulang ke Jakarta beserta anak dan ibunya, dibawa ke Jakarta untuk pulang kampung. Setelah nyampe di Jakarta, Mbak Yana pergi ke Ogan Komering Ilir untuk menemui Kajimeron. Singkat waktu, Mbak Yana sudah berada di depan gubuk Kajimeron. Tapi kondisi gubuk Kajimeron tidak seperti yang dulu, karena gubuk ini sudah tidak terawat. Dan dia melihat dari kejauhan danau sudah kering, dan buaya-buaya yang dari sekitar itu sudah tidak tampak. Dia semakin heran, kemana Kajimeron ini? Dia mendatangi lewat mimpi untuk datang ke sini, tapi kenapa kondisinya sudah seperti ini, gumam Mbak Yana. Dan ketika itu monyet yang ada di punggungnya ini meronta dan berlari menuju danau yang kering itu, dan kemudian menghilang. Dia semakin bingung, ada apa ini? Akhirnya dia pun duduk lemas di depan gubuk Kajimeron itu. Tak disadarinya dia tertidur. Nah, di dalam tidurnya ini dia bermimpi dia didatangi sosok Kajimeron. Mbak Yana, saya sudah mukso, yakni
jasad dan jiwa saya sudah lenyap dari dunia ini. Saya sudah berada di alam nirwana gaib. Jadi saya bukan mati. Kalau mati ada jasad dan bangkai saya, tapi jasad dan jiwa saya lenyap dari dunia ini, dan saya sekarang sudah tenang berada di alam nirwana gaib. Jadi kita tidak bisa bertemu lagi di alam dunia, hanya sebatas dalam mimpi. Akhirnya terbangun Mbak Yana ini. Dia pun sudah menyadari kalau pesugihan monyet melet ini sudah berakhir. Akhirnya dengan bersedih hati Mbak Yana pulang ke Jakarta. Setelah sampai di Jakarta, dia mengabarkan kepada ibunya sosok Kaji Meron yang sudah mukso. Karena semua yang dilakukan Mbak Yana ini sudah diceritakan kepada ibunya, dan ibunya waktu itu juga merestui pesugihan monyet melet ini karena kesulitan ekonomi yang mendasari ibunya untuk mengizinkan anaknya untuk melakukan pesugihan. Dan anehnya, harta kekayaan yang hasil dari monyet melet ini masih utuh, gak menghilang. Jadi harta tersebut dijadikan modal untuk usaha Mbak Yana. Akhir cerita, Mbak Yana mendoakan Kaji Meron semoga tenang dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kisah yang dialami Mbak Mariana. Semoga kisah ini menjadi inspirasi dan tidak untuk ditiru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe. Salam Sang Hyang.